Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi level 1 bab 2. Sebentar saya akan share screen saya dulu. Oke. Apakah layar saya sudah ada di tempat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nggak apa-apa. Ini sambil saya rekam. Nanti kalau misalnya ada tiba-tiba misalnya jaringannya terputus, teman-teman nanti bisa ngeliat rekamannya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Insya Allah hari ini kita akan membahas level 1, bab 2, pelajaran kedua, teman-teman. Di sini adalah dengan tema Qa'atul Muhadharats. Di sini ada kelihatan ya, Qa'atul Muhadharats ini kayak sebuah aula pertemuan gitu, aula pertemuan. Ya, di sini kelihatan ya teman-teman, ada gambar sebuah aula gitu ya, aula. Nah, temanya pelajaran kedua ini tentang Qa'atul Muhadharats, yaitu aula gedung pertemuan gitu ya. Qa'atul Muhadharats itu adalah gedung pertemuan, begitu. Dilihat ya, terlihat di sini. Nah, kita kalau di luar negeri seperti ini bukan hanya gedung pertemuan, kelas-kelas mereka kayak kelas untuk kuliah umum, begitu juga bentuknya seperti ini. Kayak bioskop gitu ya, kayak gini. Ini namanya aula gitu. Biasanya di setiap gedung ada setiap gedung punya satu aula seperti ini yang biasanya digunakan untuk kuliah umum gitu. Kita mulai dari bagian yang istima. Nah, di sini teman-teman, tadi kita telah menyimak video, ya walaupun saya tahu Bu nggak ada suaranya gitu ya pasti, Bu cuman kelihatan gambarnya doang. Nah, di sini teman-teman kelihatan ya, ada teksnya yang sudah saya tampilkan di sini. Tadi ada percakapan antara dua orang yang berada di dalam gedung pertemuan begitu ya, di dalam ruang kelas lah bahasanya. Nah, di sini ada orang pertama namanya Ahmad, kemudian orang kedua namanya Salim. Ahmad, hadhihi qa'atul muhadharats. Ini adalah ruang kelas atau gedung pertemuan. Kemudian kata Salim, innaha qa'atun wasi'atun. Bahwasanya ruangan ini luas. Qa'ah itu ruangan, wasi'ah itu luas. Wa muqa'iduha murihah. Ya, dan sejuk gitu ya. Suasananya sejuk. Wafiha mukayyaf, tadi mukayyaf ya, AC itu wasatair jamilatun. Satair itu kayak jendela atau hordeng gitu ya, hordengnya bagus gitu. Wafiha kadzalika maktabun, dan di sana juga ada maktabun, meja, wahasubun, komputer, wa aqlamun, pulpen, jamak dari pulpen ya, wasaburotun, papan tulis, wa masahah itu adalah penghapus gitu ya. Kemudian hadhihi qa'atun murihatun. Ruangan ini sangat nyaman gitu ya, sangat sejuk, sangat nyaman. Tusajji'u alat dirasah, membuat nyaman belajar gitu ya, nyaman belajar. Terus innaha kadzalika waffaqakallahu ilal liqa. Ya, memang seperti itu gitu kan.
ilal liqa, sampai jumpa gitu. Dah, jadi ini kita sedang menerangkan ruang kelas gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke latihannya di belakang. Di sini ada soal. Madza yujadu fi qa'atil muhadharat? Artinya, apa yang terdapat di dalam ruang kelas atau ruang belajar tadi? Yang pertama, fiha aklamun wasaburoh wa masahah. Di dalamnya terdapat pulpen-pulpen dan papan tulis dan wa masahah dan penghapus. Kemudian yang hadhihi qa'atul muhadharat. Ini adalah ruang belajar. Kira-kira jawabannya yang betul alif atau ba, teman-teman? Alif. 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 Oke, kita lanjut. Soal yang kedua, tusbihu ala khair. Tusbihu ala khair. Semoga pagimu menyenangkan. Kalau ada pertanyaan ini, jawabannya apa? Pilihan yang pertama yang bi khairin walhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa anta bi khairin. Kira-kira jawabannya yang benar apa? Bi khairin walhamdulillah atau wa anta bi khair? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alif atau ba? Alif. 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 Bi khairin walhamdulillah. Bukannya kalau bi khairin walhamdulillah itu jawaban untuk kaifa haluka? Salah ya, Bu? Ya. Berarti yang Iya lah Bu, berarti kalau bukan yang alif yang ba udah gitu aja ya. Pilihannya cuma 2 ya. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang bilang ke kalian tusbihu ala khair, maksudnya semoga pagimu menyenangkan, wa anta bi khair. Jawabannya. Ya, karena kalau kita didoain begitu, kayak kita assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Kan kita jawabnya waalaikumsalam salam gitu ya. Jadi kalau ada yang ngedoain semoga pagimu menyenangkan, kita jawabnya wa anta bi khair dan semoga kamu juga begitu gitu ya. Jawabannya yang ba. Kalau bi khairin walhamdulillah itu adalah jawaban untuk pertanyaan kaifaha hal. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Di sini nanti akan saya suarakan. Emang di teman-teman nggak kedengaran, nanti saya suarakan lagi. Dan teman-teman diminta untuk mencocokkan sesuai dengan tulisan yang ada di sampingnya. Di sini ada yang alif, kemudian ada yang ba, kemudian ada yang jim. Tolong diperhatikan ya tulisannya. Untuk yang pertama, cari yang tulisannya hadhihi qa'atul muhadharat. Alif, ba, atau jim? Alif. Alif. Oke. Kemudian yang kedua. Fiha aqlamun wa sabburah wa masahah. Yang mana? Ba. Ba. Kemudian yang terakhir. Ba. Fiha maktabun wa hasubun. Jim ya. Sisa yang terakhir. Nggak ada pilihan lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang teman-teman diminta untuk menyusun ini sesuai dengan kalimat yang tadi udah ada. Di sini kan ada innaha qa'atun wasi'atun. Ada wafaqakallahu, ada ilal liqa, ada hadhihi qa'atul muhadharat. Kira-kira dari alif, ba, jim, dan dal ini mana yang termasuk urutan pertama? Yang dal, Bu. Yang dal. Hadhihi qa'atul muhadharat. Oke. Kemudian yang kedua. Yang abu. Alif, Alif. ba, atau yang jim? Alif. 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 Oke. Kemudian yang ketiga. Yang C, yang B, Bu. Ba, yang ba. Oke. Yang terakhir ilal
Liko ini adalah kalimat penutup ya, al-wada, kalimat penutup. Jadi, hadhil qaatul muhadarah ini adalah ruang belajar. Innaha qaatun wasi'atun. Bahwasanya itu adalah ruangan yang luas. Wafaqakallahu, Allah juga Allah menyetujuinya, begitu ya maksudnya wafaqallah. Ilal liqa, sampai jumpa, begitu. Kita lanjut. Lanjut, Bu. Baik. Nah, tadi ada bapak-bapak tuh beliau ngomong gini, marhaban, mahadhihi, dia nanya nih, ini gambar apa? Ini ada gambar ya, gambar apa? Yang pertama ada mik'adun artinya bangku, saburotun artinya papan tulis, tawilatun artinya panjang. Kira-kira ini gambar yang alif, ba atau yang jim? Yang Mbak. Ya, ini gambar papan tulis ya. Papan tulis bahasa Arabnya saburotun. Kita lanjut. Nah, dia nanya sekarang, ini gambar apa? Kolamun, daftarun, atau masahah? Ini gambar apa? Kolamun pulpen, daftarun tabel, masahah penghapus. Yang mana? Kolamun. Alif ya. Oke, lanjut. Ini gambar apa? Kolamun tadi apa artinya? Pulpen. Kursiyun itu artinya kursi. Daftarun itu artinya buku tulis. Ya, ini gambar apa? Daftarun. Daftarun, Ya, Bu. Jim. Daftarun. Nih, saburatun tadi artinya apa? Papan tulis. Papan tulis berarti bukan ya. Tawilatun tadi saya bilang apa? Panjang. Kan ya. Terus mik'adun tadi saya bilang apa? Bangku. Berarti jawabannya ya? Jim. Sudah selesai yang istima, sekarang kita masuk ke tahap kosakata atau al-mufrodat, teman-teman. Bisa teman-teman sambil tulis kosakata yang kita dapat hari ini, tulisan bahasa Arab, kemudian artinya juga, itu bisa menjadi catatan teman-teman nanti untuk ngerjain soal ujian. Ya, Bu. Ya, kosakata yang pertama ada qo'ah. Qo'ah itu adalah ruangan. Qo'atud dirasati wasi'atun, artinya ruang belajarnya luas. Jadi qo'ah apa tadi artinya? Ruangan. Pakai kof ya, kof ain ta. Lanjut. Yang kosakata yang kedua adalah satair. Nih, satair adalah hordeng atau tirai. Bolehlah ya. Hordeng atau tirai, apalah bahasa kalian. Gorden atau apa. Kan beda-beda ya bahasanya. Satairul baiti jamilatun. Gorden rumahnya bagus. Jadi apa tadi artinya satair? Hordeng. Hordeng atau gorden.
Kita lanjut. Saburoh. Apa tadi saburoh? Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis. Tulisannya begitu ya, panjang ya baknya ya. Saburotun gitu. Yaktubul muallimu ala saburoti. Guru itu menulis di atas papan tulis. Saburoh artinya papan tulis. Muhadharah, pertemuan. Muhadharah itu pertemuan. Alqa at-tabibu muhadharatun an adrarit tadkhin. Saya menemui dokter untuk berobat. Jadi muhadharah artinya pertemuan gitu ya. Apa tadi muhadharah? Pertemuan. Maktabun, nih meja. Hada maktabul mudarrisi. Ini ada meja guru. Wow, meja gurunya bagus sekali ya. Atau apa tadi artinya maktabun? Meja. Qalamun. Mun adalah pulpen. Ada qalamun aswad. Ini adalah pulpen hitam. Maqaidun. Tadi yang kita tahu mikadun ya, itu kalau satu. Ini kan kursinya ada banyak, berarti jamaknya maqaidun. Al-maqaidun nazifatun. Bangku-bangkunya bersih. Berarti maqaid adalah bangku. Masahah, nih lihat. Masahah. Menghapus. Masahah. Ya, membersihkan papan tulis menggunakan penghapus. Masahah artinya penghapus. Baik, sudah. Tadi teman-teman sudah mencatat ya kosakatanya. Sekarang kita akan mengerjakan latihan. Di sini ingat ada gambar papan tulis, ada gambar pulpen, dan ada gambar bangku. Kita akan mencocokkan sesuai dengan bahasa Arabnya yang ada di atas. Masih ingat ya tadi bahasa Arabnya papan tulis apa? Saburoh. Saburotun. Kemudian bahasa Arabnya pulpen? Qalamun. Qalamun. Bahasa Arabnya bangku? Maqaid. Ingat ya, bahasa Arabnya papan tulis adalah saburoh, pulpen qalamun, bangku maqaidun. Sekarang teman-teman diminta untuk mencocokkan, ini ada jodohnya nih, yang biru tua dengan yang biru muda ini adalah pasangan. Jadi kita harus nyocokin sesuai dengan jodohnya masing-masing. Ada maktabun, qo'atun, sama satair. Kemudian ini ada al-muhadharat, ada jamilatun, ada wasi'un. Nah, kira-kira jodohnya al-muhadharat yang mana? Yang maktabun. Maktabun, qo'atun atau satair? Kabun. Maktabun. Maktabul muhadharat gitu. Meja pertemuan begitu. Yes. Yang mana? Yang mana yuk? Muhadharat pasangannya yang mana? Qo'at bingbu, qo'atul. Qo'atul muhadharat. Oke, betul. Sekarang pasangannya Jamilah, satair atau maktabun? Satair. Satairun, jamilatun. Terakhir, maktabun wasi'un. Oke, lanjut. Nih, kita isi titik-titik ini menggunakan kata-kata yang ada di atas. Fi hakibati, di dalam tas saya. Hakibah itu tas ya. Di dalam tas saya, titik-titik-titik. Ada maktabun, artinya apa tadi maktabun? Meja. Meja. Qo'atun,
Ruangan. Ruangan. Qalamun, Pena. pen. Muhadharah, pertemuan. Berarti yang masuk dalam tas saya apa ya kira-kira? Titik-titik-titik. Al-muallimi wasi'un. Guru luas. Apanya guru yang luas? Maktabun. Ya, maktabul muallimi wasi'un. Hadhihi titik-titik-titik lughatil arabiyah. Ini titik-titik bahasa Arab. Hadharah pertemuan. Muhadharah atau qa'ah? Ruangan atau pertemuan? Pertemuan. Pertemuan atau ruangan? Ya, ruangan. Yang terakhir, indi titik-titik-titik badak sa'ah. Saya mempunyai titik-titik-titik sebentar lagi. Saya ada pertemuan sebentar lagi. Oke, next. Kita akan mempelajari kata tanya tentang mata dan aina. Kalau sebelumnya saya ulas, kita sudah mempelajari kata tanya yang pertama ma dan man. Masih ingat ya, ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal dan man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kemudian kita juga ada asmaul istifham kata tanya yaitu kaifa dan hal. Kaifa adalah digunakan untuk menanyakan keadaan, artinya bagaimana. Kalau hal digunakan untuk menanyakan sesuatu yang lebih umum, karena artinya apakah. Jawabannya hanya dua, kalau tidak na'am atau la, begitu ya. Na'am au la, iya atau tidak, begitu. Sekarang kita akan mempelajari dua lagi kata tanya, yaitu yang pertama mata dan aina. Mata artinya kapan, aina artinya di mana. Apa tadi artinya mata? Kapan? Aina? Di mana? Di mana? Oke, kita lanjut. Mata, kapan, itu digunakan untuk bertanya tentang waktu, di mana digunakan untuk bertanya tentang tempat. Ya, mata digunakan untuk menanyakan waktu, aina digunakan untuk menanyakan tempat. Begitu. Kapan? Mata zurta Saudiyah? Kapan kamu mengunjungi Saudi? Qobla syahr. Sebulan lalu, begitu ya. Mata tadhabu ilal jami'ah? Kapan kamu pergi ke kampus? Asa'ah, asabi'ah, sobahan. Jam 7 pagi. Mata digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Mata tanam? Kapan kamu tidur? Asa'ah, atasi'ah, masaan. Saya tidur jam 9 malam, gitu ya. Sedangkan aina digunakan untuk menanyakan sebuah tempat. Contohnya, aina kitab, di mana buku? Menanyakan di mana buku, tempatnya di mana? Berarti fil haqibah, di dalam tas. Aina taskunu? Askunu fi syaqah. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di apartemen, gitu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kata tanya, mata, dan aina. Kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu tentang waktu, kita menggunakannya mata. Dan kalau kita ingin menanyakan sesuatu tentang tempat, kita menggunakan aina. Nah, oke. Aina. Apa tadi artinya mata? Kapan? Kapan? Kapan. Apa artinya aina? Di mana? 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 Di mana?
Di rumah mana? Oke. Gak usah nyanyi. Nah, sekarang kita kasih kata tanya yang cocok, yang sesuai. Titik 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 tazurus Saudiyah. Kamu mengunjungi Saudi. Kita butuhnya mata atau aina? Mata. Ya, Mata. mata. Kapan kamu mengunjungi Saudi? Kemudian yang kedua, tujadul ahromat. Aina tujadul ahromat. Di mana? Oke, sekarang kita lanjut. Nih, ada pilihannya. Mata tastaqdimul lis-su'ali anil apa? Mata digunakan untuk menanyakan tentang al-makan, tempat, az-zaman, waktu. Digunakan untuk makan atau zaman? Zaman. Sedangkan aina tastaqdamul lis-su'ali ani al-makan atau zaman? Al-makan. Makan itu tempat ya teman. Makan itu tempat, bukan yang makan-makan gitu ya. Jadi Iya, Bu. mata digunakan untuk menanyakan tentang zaman atau waktu. Aina digunakan untuk menanyakan tentang makan atau tempat. Udah. Nih, teman-teman diminta dari 3, ini kan ada 3 kalimat. Masing-masing kalimat terdiri dari beberapa huruf. Teman-teman diminta untuk identifikasi mana harful istifhamnya, asmaul istifhamnya. Kayak mata tazurul Makkah, mana kata tanyanya? Mata. Mata. Kalimat kedua, mana kata tanyanya? Aina. Aina. Kalimat terakhir. Mata. Oke, apa artinya mata tazurul Makkah? Kan kamu mengunjungi Mata. apa artinya aina taskunu Fatimah? Di mana kamu tinggal? Hai, mata takulu. Kapan? Kapan kamu makan? Teman-teman udah makan? Belum. Kalau belum makan tapi jawabnya itu sih saya itu bohong gitu. Kalau belum makan tuh biasanya belum Bu, gitu lemas. Kalau belum itu kayaknya udah baru makan kalau kayak gitu jawab. Maksudnya belum yang ketiga kali, Bu. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu tentang qiraah. Poin keempat tentang qiraah. Baik, di sini ada sebuah teks. Saya minta teman-teman ingat baik-baik teks ini karena 3 latihan soal ke belakang itu berkaitan dengan teks yang pertama kita baca ini. Ya, saya bacakan. Qa'atul muhadarati maqa'iduha murihatun. Fiha mukayyifun tusyajji'u alat dirasati. Qa'atul muhadarati maqa'iduha murihatun. Ruangan belajar itu bangku-bangkunya rapih. Fiha mukayyifun. Di dalamnya terdapat pendingin. Tusyajji'u alat dirasah. Membuat nyaman untuk belajar. Ingat ya, saya ulangi. Qa'atul muhadarati maqa'iduha murihatun. Bangku-bangkunya tersusun rapi. Fiha mukayyifun. Di dalamnya terdapat pendingin. Tusyajji'u alat dirasah. Membuat nyaman untuk belajar. Diingat-ingat ya teksnya ya. Diingat-ingat teksnya. Qa'atul muhadarati maqa'iduha murihatun. Fiha mukayyifun tusyajji'u alat dirasah. Kita masuk ke latihan. Oke, ingat. Kalimat yang pertama. Qa'atu titik 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 ad-dirasiyah. Muhaddarah.
Muhadharah. Oke. Kemudian maqaidul qa'ah apa tadi ingat? Ingat, Bu. Bangku-bangkunya apa? Mukaku Bangku-bangkunya ruangan tadi apa? tersusun rapi. Apa bahasanya? Murihah atau mukayyif? Murihah. Murihah. Fi qa'atil muhadharah, di dalam ruangan Mukayyif. pertemuan ada apa? Ada pendingin. Pendingin. Oke, ingat ya teksnya ya. Kita lanjut. Nih, ini masih sesuai dengan teks yang sebelumnya. Qa'atul muhadharati tusajji'u ala. Ingat tusajji'u ala? Al-ihtifal, ad-dirasah atau al-madrasah? Alif, ba atau jim? Al-madrasah. Al-madrasah? Sekolah? Qa'atul muhadharah tusajji'u ala. Ruangan belajar membuat nyaman untuk al-ihtifal itu berkumpul, ad-dirasah itu belajar, al-madrasah itu sekolah. Adirosah. Ad-dirasah belajar ya. Kemudian al-qa'atu maqaiduha, ruangan tersebut bangku-bangkunya titik. Wasi'atun, murihatun atau jamilatun. Murihatun. Kemudian tusajji'u titik al-muhadharat alat dirasah. Al-ghurfah, al-qa'ah atau ad-dirasah? Al-gur. Al-qa'ah. Lupa ya gimana sih, masih muda masa ingetannya udah lupa. Oke, kita lanjut. Pokoknya kalau tentang qiraah itu teman-teman harus ingat-ingat teks yang pertama tadi, itu harus diingat-ingat banget apa isi teksnya gitu. Baik. Sekarang teman-teman diminta untuk ini, binaan ala nas asabiq, ankuru ala isyarah checklist idza kanat al jumlah as-sahihah wa ala isyarah x idza kanat al jumlah ghairu sahih. Ini sesuai dengan teks yang tadi, yang pertama tadi, teman-teman diminta untuk pilih yang checklist kalau misalnya kalimat ini sesuai dengan teks sebelumnya, dan pilih yang X kalau tidak sesuai dengan teks sebelumnya ya. Qa'atul muhadharah murihah. Qa'atul muhadharah murihah. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Apa artinya qa'atul muhadharah murihah? Ruangan itu Apa? muhadharah apa ya? Patun. Gedung pertemuannya murihah apa tadi? Rapi. Rapi nggak tadi gedung pertemuannya? Rapi. Berarti na'am aula. Naam. Oke. Qa'atul muhadharat fiha mukayyaf. Mukayyaf, masih ingat tadi mukayyaf apa? Pendingin. Qa'atul muhadharat fiha mukayyaf. Gedung pertemuan di dalamnya terdapat pendingin. Iya atau tidak? Benar. Ya. Oke, yang ketiga. Qa'atul muhadharat la tusajja'u alat dirasah. Gedung pertemuannya tidak nyaman untuk belajar. Naam aula. Lah. Tapi qa'atul muhadharat tusajja'u ya, menyenangkan atau nyaman untuk belajar. Oke, selesai. Ingat untuk qiraah kita basicnya harus ingat teks yang pertama tadi, karena latihannya kita harus mengingat-ingat teks yang tadi begitu. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu tentang kitabah atau tulisan. Nah, di sini lihat teman-teman, masih ingat nggak ini ada gambar apa? Papan tulis. Papan tulis. Makna papan tulis? Saburah. Yaktubul muallimu alas Syabu. apa? Saburah. Ya. Betul atau salah? Kira-kira kita lanjut.
Nih, gambar apa teman-teman masih ingat nggak? Satair. Ya, satair. Horden ya. Oke. Ingat tulisannya, karena kalau mengingat tulisan nanti bisa untuk ngejawab waktu proses kitabah ini. Nanti pas teman-teman udah punya akun. Oke, sekarang teman-teman diminta untuk apa namanya, kalimat. Ada qo'at, ada wasi'atun, ada innaha. Kalimat yang sesuai apa? Innaha qa'atun wasiyah. Innaha Qa'atun qo'atun. wasi'ah. Artinya? Innaha itu apa? Artinya? Qo'atun wasi'ah apa? Ruangannya luas. Bahwasannya itu adalah ruangan yang luas. Oke, fi al-qo'ati al-mukayyaf. Berarti apa dulu? Al-mukayyaf fil qo'ah. Pendingin ada di dalam ruangan. Begitu ya artinya ya. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bab 2 tentang Al-Qa'atul Muhadharat, gedung pertemuan. Sudah selesai. Coba kita lihat kita dapat berapa poin untuk materi ini. Sertifikatnya. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti teman-teman udah punya akun dan ingin mengulangi pelajarannya, bisa diklik yang i'adatud dars di sini ya. I'adatud dars. Gitu. Nah, sampai sini sudah selesai pembelajaran kita. Pertanyaannya terkait materi? Nggak ada? Cukup. Tuh? Nah, baik. Kalau sudah cukup, maka saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.